Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Guru, serta petugas sekolah, istimewa kepada anak-anak ataupun saudara-saudara siswa-siswi SMA Batipu. Izinkan saya atas kerja fungsi saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanah Datar Komisi 1 yang membidangi pendidikan. Hari ini saya hadir di hadapan kalian. Kesan pertama adalah dari saya sudah berkeliling berbagai sekolah, melihat kerapian, melihat yang membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa siswa-siswi SMA Batipu adalah siswa-siswi SMA anak-anak orang hebat. Siswa-siswi SMA Batipu adalah siswa-siswi yang hebat. Kenapa saya katakan anak-anak yang hebat? Karena guru-gurunya berasal dari orang-orang yang hebat. Bayangkan di kalian, sekolah itu mulai dari SD sampai, kalau dulu kita bicara SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, itu masa sekolahnya 6334, berarti 18 tahun. 6, 12, tambah 4, 16 tahun. 16 tahun baru sarjana. Setelah itu mengabdi kiri kanan, baru jadi guru, menjadi kepala sekolah, berhadapan dengan kalian karena sudah berpengalaman selama sekian tahun. Kalian anak-anak yang hebat karena guru-guru berasal dari yang hebat. Yang ketiga adalah kalian ini berasal dari orang-orang tua yang hebat. Bayangkan orang tua kita, orang tua saya, orang tua bapak dan ibu guru, pagi, sore, malam banting tulang. Kalianlah yang akan merubah kehidupan keluarga. Generasi saya, orang tua saya pegawai negeri dan orang ibu saya pedagang kecil, kerja rumah tangga. Di generasi saya lah baru ada sarjana. Perubahan kehidupan orang tua itu bukan uang saja, tapi adalah kepandaian anak-anaknya bersekolah. Jadi kalian berasal dari orang tua yang hebat. Pagi banting tulang, malam banting tulang, demi anaknya bersekolah. Kalian harus sadar bahwa orang tua, dia tahunya cari uang. Baak awak nan kapandai itu beragam. Bagaimana kalian harus hebat, itu diri kalian sendiri. Maka guru, masyarakat dan orang tua, ada 3 hal yang dia inginkan kepada kalian, termasuk kita semua.
Pertama adalah untuk merubah kehidupan orang tua. Untuk kalian menjadi orang hebat masa datang. Kira-kira 10 tahun lagi baru kalian itu dikatakan orang hebat. 2 tahun, 3 tahun lagi ujian untuk masuk perguruan tinggi, ujian SMA, TANAS, itu tugas kalian, belum jadi orang hebat. Tapi harus dimulai nilainya hebat. Ada 3 hal keinginan dari orang tua dan dari guru, termasuk keinginan kalian. Pertama adalah dalam bahasa ilmiahnya, kalian harus membangun pola berpikir futuristik, pola berpikir masa depan. Kalian sendirilah yang menentukan masa depan kalian. Guru hanya memberikan jas, memberikan peringatan, menanamkan disiplin demi disiplin. Untuk apa? Untuk wawasan masa depan kalian. Harus kita bangun dalam pola berpikir kita, dalam pola kehidupan kita, bahwa masa depan itu harus saya raih dan saya harus bangun masa depan dalam diri saya. Cara membangun masa depan adalah bagaimana kalian harus disiplin diri, tahu dengan diri bahwa hari ini saya adalah pelajar. Kadangkala Pak, sama namo dulu Pak, di Cimeehnya guru sampai Kalisari. Dia nak murid ke Pak. Nak murid, kamu Cimeeh guru sampai Kalisari. Kalau guru kuacuk makan kacang tojin, nampaknya apa kacang tojin itu yang. Kalau ada guru kemakan kek Sarawak itu sebentar deh. Apa jojot. Untuk bisa belajar dengan baik, harus hafal nama guru, itu penting. Dan apa itu? Ibu nanggap kuat dah. Harus hafal nama guru. Kalau tidak hafal nama pacar, tak mungkin kalian cinta pada dia. Jadi hafal nama guru. Wajib itu. Seluruh guru 50 orang di sini, termasuk penjaga sekolah, harus hafal nama. Di sanalah mulainya rasa mencintai guru, akan mencintai pelajaran. Disitulah pikiran futuristik itu akan tumbuh, pemikiran berwawasan masa depan. Yang kedua, harus dibangun pola berpikir multidisiplin ilmu. Ada multidisiplin ilmu, harus memahami wawasan keilmuan. Baik ilmu di tengah masyarakat, ilmu di rumah tangga, ataupun ilmu yang dipelajari di sekolah. Mantang-mantang awak anak sekolah, duduk di lapau sobat. Panak Pak, di sepanak Pak. Awak di lapau duduk belipet karena nak sembah Batipuh, nak sembah apa Pak? SMA Batipuh. Duduk di lapau awak sepat. Kau nak laki-laki itu Pak. Godok kadang-kadang di muka awak. Jakun kata ke bawah, bagi cek orang sekolah. Hah? Kau nak sembah Batipuh ke lapau Mas. Yang duduk seperti itu duduk di sekolah. Kalau duduk di lapau, Pak Alo orang duduk di lapau. Pepicek, jangan awak lebih mambil ke lapau orang. Kurang gulo, nampak. Tapi di sekolah dicobakan seperti itu kurang tertib. Nah, ini ilmu, multidisiplin ilmu. Pak Ana beradab ke orang tua, Pak beradab ke orang anak kecil, bagaimana beradab kepada guru, bagaimana disiplin ilmu yang Anda kuasai, itu pola berpikir kedua. Kalau itu tidak dipahami, tentu kita tidak akan bisa meraih kehebatan masa depan.
Jadi yang kedua, pola berpikir multidisiplin ilmu. Yang ketiga, harus dibangun pola berpikir integralistik, berwawasan lingkungan. Integralistik. Kalau kita baca berbagai referensi bahwa ketika Anda berada di sini, tapi Anda sudah membayangkan bahwa 2 tahun, setahun lagi Anda akan masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi mana yang akan dimasuki? Hari ini gampang, internet bisa dibuka, tidak perlu lihat sekolah. Itu integralistik, wawasan lingkungan. Ada yang masuk UNAN-nya tapi internet UNAN tidak pernah dilihat. Persyaratan masuk ITB tidak pernah dilihat. Data menunjukkan dari 190 tamat, ya sekitar itu, tamat SMA Batipu, yang masuk perguruan tinggi negeri 100 lebih, 60 sekian persen. Pemerintah daerah, siapa yang masuk perguruan tinggi akan dibantu biayanya. Biaya pertama. Kalau ke Jawa pengalaman kemarin 10-11 juta. Kalau ke Padang 2,5 juta. Artinya kalian tinggal tenang bagaimana agar kalian hebat dan menjadi orang hebat dan bisa masuk perguruan tinggi. Itu perda. Sudah masuk perda, Pak. Tidak mungkin hilang walaupun bukan bupati, sudah menjadi perda, peraturan daerah. Oleh sebab itu, ketiga hal ini perlu kita tanamkan. Guru memberikan ketiga wawasan itu dalam berbagai metodologi. Salah satu metodologinya adalah menanamkan disiplin kepada anak didik. Ketika Anda ditegur, jangan ada dongkol dalam hati. Itu ciri-ciri bisa jadi orang hebat. Betapa besarnya hati guru ketika anak muridnya didengar masuk perguruan tinggi. Betapa besarnya hati-hati guru ketika alumni kembali ke sini dengan menggelar sarjana. Itulah cita-cita guru. Oleh sebab itu, yang saya hadapi ini adalah siswa-siswi yang hebat. Saya yakin dan percaya bahwa ketika wawasan itu akan kalian bangun dalam diri kalian dalam sebuah kesadaran yang mendalam. Karena kalau sadar seorang di rumah, awak sadar. Tapi ketika bahona dia mulia, ketika lah rami, di situ tumbuh kesadaran. Disitulah kalian menjadi orang hebat. Pengalaman menyatakan, saya sekolah dulu di Sungkuban. Kenapa? Sudah itu tawalid, masuk IAIN, sudah itu selesai, masuk pekerjaan udah bolak balik, bekerja, setelah bekerja baru S2, baru dapat MA. Jadi tidak mudah menjadi orang hebat. Kita harus katakan diri saya hebat, tapi tidak sombong. Oleh sebab itu saya rasa 3 hal ini yang penting bagi kita, yang perlu kalian sadari adalah bahwa menciptakan kesadaran di tempat orang ramai bahwa saya adalah orang hebat dan saya akan meraih kehebatan itu masa depan. Kalau sadar seorang di rumah saya menengok, tapi ketika William Mudian kawan risiko kesadaran itu harus muncul. Dalam konsep berpikir konsep universal berpikir logika, mungkinkah? Nah, ini pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Kalau masih ada 2 tahun di sini, setahun, sudah itu 4 tahun, baru sarjana,
sudah sarjana cari kerja 2 tahun, berarti 6 tahun, 7 tahun lagi lah. Secara logika, mampukah kalian bertahan berpacaran 7 tahun? Nancie lah pailo ke Padang, nancie lah pailo ke Jambi, nancie lah tinggalan si Kuala. Oleh sebab itu, hari ini pacar-pacaran saja. Jangan serius. 6 padusi, 6 perempuan, yakinlah itu yang laki-laki ini tidak serius. Karena baru SMA. Ini namanya dalam bukunya ada Bapak bawa itu. Dalam konsep universal berpikir logika. Itu salah satu kunci kedua untuk mencapai futuristik, multidisiplin ilmu, dan integralistik, meraih masa depan yang hebat. Terakhir, apalah nama guru ini? Jangan dicimen sampai kali sehari. Hafal nama ibu guru, nama bapak, termasuk nama bapak hafal. Ada nampak pidato tadi itu gagah betul dia ya Pak. Siapa namanya? Basi Sungui. Namanya adalah Afrizal Mutwa. Dr. Andus Afrizal Mutwa MA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.